Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih. Meskipun kita terhubung tetapi ada jarak. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, ada di kamar masing-masing, dan kami pelayan Tuhan ada di tempat ini. Tapi satu hal, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita akan tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Bapak yang penuh kasih, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pertemuan pada hari ini. Meskipun masih secara online, tetapi Engkau Allah yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Kami percaya Engkau Allah Tritunggal yang maha hadir. Dimanapun Engkau berada, Engkau hadir di mana kami akan beribadah bersama-sama. Kami undang hadirat-Mu, ada bersama dengan kami. Kami akan memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Silakan Tuhan, silakan Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami semua. Kami sambut berkat ibadah-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang penuh kasih. Haleluya. Semua yang percaya bersama kita akan katakan amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Mungkin saat ini pandeminya dahsyat, tetapi kita harus percaya Allah kita, Allah yang dahsyat. Bersama kita akan pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yang di rumah tepuk tangan, tetap dengan sukacita bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, amin. Sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan Beri kemuliaan bagi Allah yang dahsyat. Mungkin masalah kita anggap dahsyat, tetapi percayalah, nama Yesus yang layak kita puji dan sembah adalah nama yang dahsyat. Amin. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin menghitung hari-hari kita. Kita menghitung musim pandemi yang tidak ada akhirnya. Tetapi kita patut bersyukur. Allah ada di setiap musim hidup kita. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu ini. Tak terbatas. Kuasa Allah tak terbatas. Kebesaran Allah tak terbatas. Haleluya. Siapkan hati kita.
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Inilah yang kami percaya Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah
Haleluya. Ibu Umi Harno akan masuk dalam doa. Terima kasih setiamu yang tidak pernah habis. Haleluya Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami layak menyembah, kami layak meninggikan nama. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan lawatan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kasih Yesus. biarlah puji-pujian yang kami persembahkan pada saat ini menjadi persembahan yang berbau yang boleh menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengar sebagian daripada itu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Mari Tuhan kiranya Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan saat ini. Ya Tuhan. Kami siap mendengar. Firman-Mu mungkin berupa teguran, mungkin berupa nasihat, ataupun mungkin berupa penghiburan. Ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menguatkan Amin. iman percaya kami Amin. selama kami irit kepada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Salam, haleluya. Senang saudaraku kita bisa bertemu lagi lewat ibadah online pada kesempatan ini. Saya berharap kita tetap semangat, kita tetap mempunyai kerinduan dan kehausan terhadap firman Allah. Sekalipun kita harus berada di rumah masing-masing. Nah saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melihat bersama-sama di mana tema bulanan kita pada kesempatan ini adalah lihatlah tanda-tanda zaman. Nah saudaraku, kita akan melihat satu ayat emas yang terdapat di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, secara spesifik kita akan melihat tanda zaman apa, yaitu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudaraku, kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini begitu pesat perkembangannya. Sehingga akibat daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat perkembangannya memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia. Baik itu di dalam hal komunikasi, informasi, maupun mobilisasi. Saudara, untuk saat ini misalkan saja saya tidak perlu pulang ke kampung, ke Sumatera sana untuk bisa berbicara dengan kedua orang tua saya. Cukup saya mengambil HP kemudian video call. Saya bisa berbicara dengan orang tua, melihat mimik wajahnya, memperhatikan bagaimana berbicara, demikian juga sebaliknya saya dilihat melalui video call tersebut. Demikian juga saudaraku, masalah informasi. Di belahan dunia sana kita bisa dapat hanya hitungan detik saudaraku, kita mengakses melalui internet, maka kita bisa mengetahui, kita bisa mendapatkan kabar ataupun peristiwa yang terjadi di suatu negara. Demikian juga mobilisasi saudaraku. Saat ini begitu mudah. Dari Jogja ke Siborong-borong hanya ditempuh dalam waktu 3 jam lebih. Begitu mudah. Begitu cepat. Bahkan juga tidak terlalu mahal. Nah saudaraku, ini semua akibat daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu rupa. Yang juga tentunya
berdampak di dalam kita beribadah. Kita melihat saudaraku bagaimana lampu ini kita bisa nikmati penerangannya akibat daripada kemajuan teknologi. Demikian juga AC dan yang lain-lain. Semuanya kita bisa dapatkan dengan mudah. Namun saudaraku, di sisi lain, teknologi juga bisa membuat kita menjadi malas dan meremehkan sesuatu. Misalkan saja contoh yang sangat sederhana. Dalam penggunaan Alkitab digital yang ada di smartphone. Hal ini sebenarnya tidak dilarang. Namun terkadang saat ada pesan masuk, kita menjadi tidak konsentrasi lagi pada saat kita beribadah. Rasanya ingin membuka apa atau pesan dari siapa yang masuk. Sehingga mengakibatkan konsentrasi kita terpecah. Konsentrasi kita buyar. Tidak sepenuhnya lagi kita fokus kepada ibadah. Inilah salah satu sisi negatifnya. Nah saudaraku, dari ilustrasi ini kita melihat bahwa teknologi memang sangat memudahkan dan memberikan kemudahan bagi kita. Tetapi ada sisi negatif dan positifnya. Saudaraku, walaupun demikian tentunya kita tidak mau berdiam saja atau apatis. Tentunya kita tidak mau ketinggalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tinggal bagaimana kita memilih dan memanfaatkan teknologi itu dengan sebenar-benarnya dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sangat membantu dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan kemampuan, skill untuk kita manusia untuk mengembangkan pengetahuan, demikian juga teknologi. Tentunya hal ini tidak akan kita sia-siakan. Jikalau Tuhan itu berikan kepada kita, kenapa tidak kita manfaatkan untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Sehingga teknologi dan ilmu pengetahuan itu membawa dampak yang baik, yang positif bagi orang lain. Bagi banyak orang. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan melihat sebagai orang yang percaya. Bagaimana sikap kita menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Bagaimana caranya? Nah saudaraku, berikut akan diuraikan sikap kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah lihat tujuannya. Saudaraku, kita melihat bahwa di dalam Alkitab Allah berbicara mengenai teknologi. Walaupun tidak secara spesifik. Hal ini kita bisa melihat di dalam kehidupan Nuh ketika Allah berfirman kepadanya. Ada baiknya kita baca ayat ini dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kemudian ayat yang 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir.
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-22 kita loncat langsung, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Allah memerintah Nuh untuk membuat satu bahtera yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 dan tingginya 50 hasta. Suatu bahtera yang begitu besar. Di mana pada waktu itu teknologi dan ilmu pengetahuan tidak seperti zaman sekarang ini. Masih sangat sederhana. Alat-alat yang mereka pergunakan juga sangat sederhana. Tetapi kita melihat mereka mampu melakukannya, menyelesaikannya. Sehingga ketika air bah terjadi, maka mereka bisa masuk ke dalam bahtera tersebut. Saudaraku, ini merupakan satu teknologi yang pada saat itu memang sangat sederhana, namun Nuh dapat melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hikmat kepadanya, akal, kemampuan, bahkan juga kekuatan, sehingga Nuh beserta dengan keluarganya bersama-sama mereka dapat kerjakan dengan baik. Demikian contoh yang kedua, saudara, ketika Musa disuruh oleh Tuhan untuk membuat kemah suci dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Demikian Musa melakukannya dengan sempurna, melakukannya dengan baik sehingga kemah suci tersebut bisa terlaksana. Nah, saudaraku yang kekasih, dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak menghalangi, tidak menghambat untuk manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan Dia menuntun manusia untuk berkembang dan menciptakan sesuatu, karena Ia menghendaki segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Saudara, teknologi dan ilmu pengetahuan itu memang sangat berguna dan bermanfaat apabila terlebih lagi dilakukan dengan motivasi yang benar. Itu sangat membantu, sangat memberikan keuntungan bagi manusia. Siapa yang bisa berkata bahwa misalkan saja setrika yang ada saat ini tidak membuat kita mudah mengerjakan menyetrika pakaian. Saya tidak percaya, tidak ada yang berkata, oh saya tidak perlu setrika. Saya cukup yang zaman dahulu saja. Enggak, saudara. Saya yakin tidak percaya. Kita bersyukur, berterima kasih. Setrika dengan elektrik itu kita bisa menyetrika pakaian kita. Dan ini semua terjadi oleh karena kemajuan teknologi. Namun saudaraku, di sisi yang lain, apabila motivasi kita tidak benar, maka Allah akan mencoba menghambat, menghalangi akan pekerjaan itu dengan berbagai cara. Kita melihat, saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang ke-11, bagaimana ketika menara Babel dibangun. Saudaraku, ketika Allah melihat bagaimana manusia itu bersatu dengan kekuatan yang begitu rupa mengerjakan menara Babel itu. Tetapi saudaraku, di sana Allah merupakan suatu motivasi manusia membuat menara Babel itu untuk mencari nama, untuk menyamai Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudaraku, Allah membuat kekacauan. Allah membuat mereka satu dengan yang lain, tidak lagi mengerti. Sehingga akhirnya menara Babel itu tidak jadi, tidak terselesaikan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali kepada ayat emas kita, dikatakan tadi sana, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara,
mungkin dulu ketika ayat ini disampaikan ada banyak orang berpikir berapa lama waktunya. Sebelum mengerti dan mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu maju saat ini, saudaraku, mungkin orang berpikir, wah, berarti cukup lama ini. Tetapi saudaraku, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu rupa saat ini, saudaraku, Injil Kerajaan Allah dapat didengar oleh banyak orang dan di berbagai pelosok dunia ini. Saudaraku, itu sebabnya kalau Tuhan memberikan kemampuan talenta dalam kehidupan kita untuk mempergunakan teknologi yang begitu maju ini, mari saudaraku kita manfaatkan untuk penyebaran atau penginjilan, baik melalui kesaksian maupun dengan ayat-ayat yang bisa kita berikan setiap hari melalui YouTube atau melalui Facebook, Instagram. Itu bisa kita lakukan, saudaraku. Sangat sederhana, tetapi itu akan berdampak luar biasa di mana orang bisa melihat, bisa membaca. Tidak hanya terbatas hanya di lingkungan kita, tapi dunia juga bisa melihat. Seperti acara online saat ini, saudaraku, bukan hanya di Indonesia saja bisa dilihat, tapi dunia juga bisa melihatnya. Karena apa? Disiarkan melalui YouTube, saudaraku. Inilah satu keuntungan bagi kita saat ini. Jadi kalau Tuhan katakan dan Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Baru setelah itu akan datang Dia yang kedua kali. Bukan lagi merupakan sesuatu hal yang sulit. Tinggal bagaimana kita mau tidak mengambil bagian di dalam kesempatan yang Tuhan sudah berikan ini dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, biarlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat perkembangannya saat ini, kita mau pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang benar, sehingga tidak terjadi seperti tadi waktu orang-orang banyak itu membangun menara Babel, itu akhirnya dihancurkan semuanya. Dikacau balaukan bahasa mereka sehingga akhirnya tidak terjadi lagi pembangunan itu. Tapi jikalau kita motivasinya benar, Tuhan pasti akan mendukung. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan campur tangan di dalamnya sehingga melalui itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Nah, puji Tuhan, saudara. Biarlah hal ini kita benar-benar mau manfaatkan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, mari kita mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia, bagi bangsa ini. Sehingga melalui karya kita yang mungkin hanya sederhana saja melalui YouTube atau melalui Instagram atau Facebook, itu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga melalui itu, saudaraku, ada banyak orang yang mendengar Injil. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, jikalau semua bangsa sudah mendengar, maka Dia akan datang untuk kedua kalinya. Puji Tuhan, saudaraku, biarlah renungan ini boleh memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi. Puji Tuhan, tidak saya perpanjang firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian. Satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita hidup, saudaraku, biarlah kita boleh menjadi berkat. Selagi kita masih kuat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakanlah ya Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Saudaraku, jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita hidup saat ini, dan Dia juga memberikan kekuatan bagi kita, mari saudaraku kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat melalui kehidupan kita. Sehingga ketika kita nanti tidak berdaya lagi, hidup kita sudah jadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Dan melalui itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saudaraku, kita nyanyikan lagi pujian ini satu kali lagi. Dan setelah itu kita akan masuk dalam doa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah
Kami bersyukur, berterima kasih. Jikalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami serta memberi kekuatan bagi hidup kami, biarlah Tuhan kami boleh terlibat di dalam penyebaran Injil Kerajaan Allah melalui kehidupan kami, melalui teknologi yang begitu canggih saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh manfaatkan itu sehingga melalui itu Injil Kerajaan-Mu boleh tersebar dan ada banyak yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemampuan hikmat untuk boleh mengambil bagian di dalam firman Allah. Sehingga kami boleh berguna bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Atau yang berada saat ini dalam perjalanan dan mereka juga mengambil bagian dalam ibadah secara online. Mari Tuhan Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengerti, mengetahui pergumulan kami Tuhan. Terlebih-lebih di dalam masa pandemi ini Tuhan yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi kami percaya Tuhan berdasarkan firman-Mu, Engkau yang ada senantiasa menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Olehnya Tuhan, biarlah kami boleh tetap berharap kepadamu, berserah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau campur tangan di dalam setiap keluarga umat-Mu Tuhan. Sehingga melalui campur tangan-Mu Tuhan, umat-Mu boleh melihat, menyaksikan, menikmati akan kebaikan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bersegala kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini hamba juga berdoa buat yang terlibat dalam pelayanan online ini Tuhan. Leader, singer, tim musik, multimedia Tuhan, Engkau berkati pribadi lepas pribadi. Engkau melihat jerih lelah mereka Tuhan. Dan Engkau tidak akan berdiam diri Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memakai kehidupan mereka ya Bapa. Demikian juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai senantiasa dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Engkau berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan. Untuk kami boleh tetap melayani Engkau. Walaupun dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Tetapi kami tetap boleh bersemangat ya Bapak. Terima kasih. Tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada banyak persoalan, masalah yang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi kami percaya, yakin Engkau akan memberikan kemampuan, hikmat, akal budi buat Presiden Jokowi. Demikian juga semua yang terlibat di dalam pemerintahan ini. Engkau yang memberikan kemampuan sehingga mereka boleh bekerja bersinergi Tuhan untuk mengatasi semua masalah yang ada terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami yakin Tuhan Engkau menaruh hati-Mu atas bangsa ini. Engkau akan memberkati bangsa ini. Sebab itulah kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Allah bekerja di dalamnya. Terlebih-lebih juga Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Sehingga hati-hati yang belum mengenal Engkau Tuhan, melalui pemberitaan firman Allah, mereka boleh dibukakan mata rohani mereka. Dan mereka boleh datang kepadamu, bertekuk lutut di hadapan-Mu, serta mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Mari Tuhan berkatilah setiap umat-Mu yang sudah ikut bagian di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Engkau Allah yang memberkati kekuatan, kesehatan. Engkau yang memberkati semua apa yang mereka butuhkan. Engkau Allah yang mencukupkan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.